Kita
bertahan hidup. Oke? Itu kebetulan. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian diharapkan dapat menentukan sistem jual beli sebelum kita mengenal uang. Yang kedua, nanti kalian dapat menganalisis fungsi dari uang. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui jenis-jenis dari uang. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ya, bila dilihat dari kebutuhan, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada apa saja? Kebutuhan primer. Primer itu apa? Oke, ini kan di dalam IPA. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita miliki. Kita apa? Dapatkan. Paling mendasar yang harus dipenuhi manusia. Contohnya apa kebutuhan primer itu? Ada yang bisa kalau siapa? Makan dan pakai yang itu termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Setelah kebutuhan primer yang tadi ada kebutuhan apa? Ada apa saja? Berarti kebutuhan sekunder itu apa? Berarti kalian mendahulukan kebutuhan primer apa sekunder dulu? Contohnya itu ada sepeda, komputer, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan Rajawali dibaca. Kebutuhan manusia itu apa? Rajawali dibaca dulu. Kebutuhan manusia itu apa? Contohnya itu ada perhiasan, mobil. Itu dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder dipenuhi. Terakhir tadi kebutuhan apa nih? Berarti kalau kebutuhan apa dulu? Jangan sampai kebalik, oke? Kalian simak bagaimana asal usul uang itu, oke? Coba berat. Tidak boleh banyak. Jadi ketika nanti kalau berpergian ada soal politik angka. Angka mulai setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan setelah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi yang dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai
alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas. Pada saat itu, kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Tetapi juga sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Jadi paling tahu nggak sekarang sebelum adanya uang dulu itu ternyata gimana cara berat dulu atau bertukar dalam cara memenuhi kebutuhannya berarti ya berburu. Terus ada yang ya barter itu tadi membuat pakaian sendiri. Tapi ternyata dengan cara barter itu apa ya? Ada kelemahannya. Sebentar. Barter tadi apa toh? Ayo Mbak, ketua kelas baca. Kalau itu uang sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada makhluk sebelum uang ditemukan. Pada awalnya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha yang dilakukan antara lain adalah berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dimakan sendiri. Nah, ternyata orang-orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Beda kalau zaman sekarang kalian tadi bawa uang saku kan? Bawa. Pasti kamu mau tukarkan terus belikan dengan jajan. Enak kan? Cuma tinggal bawa uang terus tuh dapat jajan. Kalau dulu enggak, kamu harus berburu dulu. Terus pakaiannya kamu bikin sendiri dari bahan yang sederhana gitu. Selanjutnya ternyata dengan barter itu punya kelebihan dan kelemahan. Apa bu kelebihannya? Ayo dibaca kelompok sini. Kelebihannya dari sistem barter apa? Uang. Berarti kelebihannya itu juga karena hanya berbeda suatu barang dengan barang jenisnya. Terus mendapatnya barang bernilai di atas barang yang ditukar. Kadang-kadang nilainya melebihi apa yang dia tukar. Misalnya padi dengan beras dengan apa ya? Mobil. Mobil dong. Terlalu banyak atau itu nanti sisanya ya kan? Terus barang yang ditukar berdasarkan berarti kalian itu apa aja kalau barter harus tukarnya itu sesuai dengan nilainya yang orang juga susah juga ternyata kalau misalnya si mbaknya mau cari beras terus bulan mau tukar apa ya misalnya sayuran yang sesuai mbaknya pengen sayuran terus bulan pengen beras kan susah kan nyarinya itu berarti punya kelemahan untuk barter itu. Apa kelemahannya? Ayo dibaca sini kelompok sini. Yes. Sulit mendapatkan orang yang membutuhkan sulit. Sulit memperoleh barang yang memiliki nilai penukaran
Uang sebagai alat tersebut digunakan sebagai yang bentuk Nah, dilihat dulu depan. Kalau fungsi asli, contohnya gimana? Uang itu sebagai nilai tukar yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Contohnya, Arya ingin membeli sebuah tas senilai 50.000. Dari menunjukkan si Arya itu cukup mengeluarkan uangnya 50.000 saja. Tapi harganya 600.000. Itu contoh apa, Cak? Nilai uang sebagai fungsi asli. Nggak mungkin kan harga tasnya 50.000 Arya ngasih uang 100.000. Ya 100.000 tapi kan ada pembelian yang 50.000. Itu berarti fungsi uang aslinya itu sebagai fungsi asli. Terus yang kedua ada fungsi turunan. Ayo dibaca kelompok mana tadi yang belum? Itu boy, ini bone. Ya bapak lagi, ayo mbak. Mau kondo. Uang sebagai alat pembayaran untuk membayar tanpa ditekan dengan apapun. Contohnya, membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Uang sebagai penunjuk harga menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contohnya itu, siapa yang bisa baca? Ya, contohnya dari fungsi turunan. Ayo dibaca. Ayo mas. Mas ya, anjay. Contoh, ketika di supermarket bisa kita lihat harga 1 kilogram mangga itu ternyata 11.500. Harga pensil 5.600. Harga aqua 4.000. Nah, itu berarti apa? Fungsi uang sebagai apa? Fungsi turunan. Menunjukkan harganya. Nggih? Paham? Menunjukkan harganya. Misal harga tasnya 35. Ada tulisannya sudah ada. Berarti kalau kita beli barang itu berarti tukar barang sama uang. Kalau kita beli barang berarti kita tukar barang sama uang. Ya, tapi kita istilahnya sekarang beli ya. Jarang kan, Bu mau tukar. Kamu di toko mau beli, misalnya ini botol minum. Bu mau tukar uang saya dengan botol minum, jarang kan? Mau beli minum sekarang gitu ya. Kalau dulu kan barang dengan barang itu istilahnya mau tukar. Sekarang itu kan kamu sudah pakai uang kan? Berarti kalian beli ya, gitu ya. Oke? Tapi sebenarnya itu ya bisa termasuk kalau zaman dahulu istilahnya ya masih tukar. Tapi sekarang berhubung sudah ada uang, berarti kalian ya menggunakan alat tukar uang itu sebagai fungsi tadi. Fungsi apa? Fungsi asli. Kalau sebagai fungsi turunan itu ini loh Cak, contohnya ini sudah ada harganya di supermarket. Ya, itu bulan sudah masih apa? Tahu fungsinya dan ini berdasarkan bahan pembuatannya. Ternyata uang itu dibedakan menjadi dua. Ada uang logam dan uang pas. Yang kalian bawa tadi uang logam atau uang pas? Nilainya ada yang berapa? 8.000 ya Pak. Nilainya apa? Ada uang yang ada juga. 5.000. 5.000, 2.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 75. Ayo. Yang baru 75. Ada yang bawa uang logam? Ayo. Berapa uang logam? 500, 100, 200, 1.000. Bu, uang 50-an, Bu. 2.000, Bu. 1.000 juga ada. Ya, itu yang itu ya, yang merah. Ayo. Kalian sudah tahu kan? Kalau uang logam itu beliau nilainya besar apa kecil? Bentar. Ternyata kecil. Aku sama 1.000 tapi namanya pakai. Bentar ya. Kembali lagi.
Ayo. Siapa yang mau bilang viral? Iya. Tapi sekarang diganti ya. Ternyata uang yang kalian bawa itu termasuk jenis uang kartal. Disahkan oleh Bank Indonesia. Kalau yang uang viral itu contohnya cek, biliar itu biasanya isinya ada. Kamu terus berapa mau ngambil berapa? Harus di bank tertentu. Kalau yang kalian bawa itu uang kartal itu sudah ada nilainya kan? 2.000, 5.000, 100.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Berarti itu uang kartal. Ini gambarnya. Ini contohnya. Kalau uang kartal itu seperti ini, seperti yang kalian punya. Terus yang uang viral itu harus mulai dulu. Mau ngambil berapa? Ya, paham ya? Contohnya kartal dan viral. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Nominalnya sudah tertera di itu, sudah tertera dan terdata, dijamin oleh pemerintah. Ada kepastian pembayaran yang tertera dalam nominal uang. Jadi sudah ada nominalnya berapa-berapanya sudah ada. Kalau uang viral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu. Nominalnya harus ditulis terlebih dahulu, misalnya 75 atau 50.000. Terus hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Belum ada kepastian pembayaran dari lembaga yang mengeluarkannya. Beda kalau sama uang tadi sudah ada kepastian pembayaran. Terus sekarang coba kalian tadi sudah LKPD. Berarti ada LKPD 1, 2, 3, 4, 5. Dulu. Aku. Ya, baru. Tidak boleh main tangan. Tangan itu tidak boleh untuk menjahit temennya. Ya. Tuh, Masih gini ya. dan
berarti nanti namanya oke.
Oh. Adik ada jocin. Senan ngarep adik ada jocin. Ngarepinnya aneh. Corona ya Allah, coba lagi. Jadi jangan usil. Ayo Asila. Jangan main HP dong. Bella. Iya, bentar lagi. Bulan kan belum selesai. Terus yang kedua tadi udah pakai uang, berarti yang ini. Terus ini juga orang beli di pasar, berarti ini. Oke, sudah betul. Taruh coba Pak Bangau. Nah, ternyata kalian sudah bisa membedakan ya dari gambar-gambar di atas, sudah bisa membedakan mana yang di
dan mana kegiatan yang sudah mengenal uang. Tadi kalian sudah belajar apa? Kelompok ya. Sekarang coba menurut kami kalian punya tugas sendiri-sendiri. Jadi sing rame bulan lihat dari sini dan dari bulan ya. Mulutnya coba dikunci dulu, mulutnya mas dikunci dulu. Nanti kalau sudah istirahat, dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh jahil, yang jahil. Ya, ikan. Gimana ya? Nggak boleh memaksa anaknya. Nggak boleh. Nggak boleh. Buru-buru. Yang kerja mulutnya. Udah yang kerja jangan boleh.
Sudah, kelompoknya Olivia sudah kok. Kalau yang ini belum. Ayo, sudah pasti, sudah ya. Mari dah, Bu yang lain. Dibahas ya. Ayo, diselesaikan. Jadi siapa yang dua ya? Dibahas ya. Dibahas ya. Yang pertama, absen. 25. Nomor 1 jawabannya bisa barter, betul apa salah? Ada yang salah? Rasid. Pembayaran uang. Barter. Nomor 2. Nomor 2 apa? Menjadi uang untuk membeli buku isi. Uang pelajaran. Alat pembayaran yang sah. Pembayarannya sah. Betul ya? Biarkan aja.
Misalnya ada dua nih, tapi lihat yang lain ikut ya. Arya, itu tambah rame. Gimana? Siapin aja, ya. Sekarang
Mungkin ada yang bertanya kan? Buku aku satu lagu dah. Termasuk Bang. Loh, Bang.